Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bondan Bagus Cahyo, mahasiswa Universitas Widya Mataram, Fakultas Hukum semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari beliau Bapak Roni tentang pembentukan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru. Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara atau RUU Minerba akhirnya disahkan menjadi undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam sidang paripurna pada Selasa 12 Mei 2020. Undang-Undang Minerba akan terdapat 83 pasal yang diubah, 52 pasal baru, dan 18 pasal yang dihapus, sehingga total jumlah pasal menjadi 209 pasal. Adapun sejumlah poin penting yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Minerba tersebut antara lain: 1. Kewenangan pengelolaan dan perizinan terkait penguasaan minerba. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan mineral batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara. Meski kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, namun ada pengaturan bahwa jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, diantaranya perizinan batuan skala kecil dan izin pertambangan rakyat atau IPR. 2. Perpanjangan izin operasi. Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara menjamin adanya kelanjutan operasi kontrak karya atau KK, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Tak hanya KK dan PK 2B yang mendapatkan jaminan kelanjutan operasi, pemegang izin usaha pertambangan atau IUP dan IUP khusus atau IUPK menghirup angin segar yang sama. 3. Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral. Juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian paling lambat tahun 2023. 4. Divestasi. Dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemerintah dan Komisi 7 DPR RI telah menyepakati pengaturan terkait kebijakan divestasi saham dalam pasal 112. Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Nasional. 5. Pertambangan rakyat reklamasi pasca tambang. Di dalam revisi Undang-Undang Minerba ini, wilayah pertambangan rakyat atau WPR diberikan luasan maksimal 100 hektar dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Di Undang-Undang Minerba sebelumnya, WPR atau wilayah pertambangan rakyat hanya diberikan luasan maksimal 25 meter atau 25 hektar luasan dan kedalaman maksimal 25 meter.
6. Revisi Undang-Undang Minerba ini juga diklaim memperkuat BUMN. Di antaranya pengaturan bahwa X WIUP dan wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam pembelian saham divestasi. Selain itu, dalam revisi Undang-Undang Minerba juga ada peningkatan bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan yang sebelumnya 1% untuk pemerintah provinsi, sekarang menjadi 1,5% untuk pemerintah provinsi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.